lucu, dan semua orang tertawa lepas dan merasa lebih baik terhadap masalah tersebut. Coba bayangkan perasaan tersebut muncul setiap saat. Tentu saja hidup kita akan jauh lebih bahagia. Namun sayangnya, kenyataan tidak seperti itu. Setiap orang seperti membawa sebuah tempat penyimpanan negatif yang besar. Jumlahnya yang terus bertambah membuat hidup kita menderita dan menjadi dasar dari semua permasalahan hidup dan juga beberapa penyakit yang mungkin kita alami. Pada dasarnya, setiap orang punya caranya sendiri dalam menghadapi perasaan yang kurang menyenangkan. David membaginya menjadi 3 hal, yaitu suppression dan repression, expression, dan escape. Suppression dan repression adalah kondisi di mana kamu menolak perasaan tersebut. Kamu mengabaikannya seolah-olah hal tersebut tidak ada. Perbedaan mendasar antara suppression dan repression adalah suppression terjadi secara sadar, sedangkan repression terjadi di alam bawah sadar. Contoh nyata dari 2 hal ini adalah sifat penyangkalan atau menyalahkan orang lain. Kedua adalah expression. Ini adalah perasaan yang kamu ungkapkan. Ternyata, perasaan yang dilampiaskan atau diucapkan tidak membuat kamu menjadi lega. Yang terjadi malah sebaliknya, kamu memberikan energi terhadap perasaan itu dan mungkin kamu memendam sebagian. Coba perhatikan, orang yang melampiaskan kemarahannya biasanya tidak cukup sekali, malah bisa berkali-kali. Selain itu, orang yang terkena pelampiasan dari perasaanmu, sekarang dia harus menekan, melampiaskan, atau melarikan diri dari perasaan tersebut. Siklus ini yang kemudian buat hubungan menjadi retak dan berantakan. Ketiga adalah escape. Ini adalah cara kamu menghadapi perasaan negatif dengan mengalihkan perhatian kamu. Bisa ke minuman beralkohol, bekerja gila-gilaan, ataupun pergi ke tempat hiburan. Kita berusaha menyibukkan diri kita sendiri supaya kita tidak perlu menghadapi perasaan tersebut. David juga memberikan fakta yang menarik. Banyak orang tidak menyukai kesendirian. Itulah yang menyebabkan kita selalu mencari aktivitas, entah itu bersosialisasi dengan teman, chatting, bekerja, shopping, pergi ke tempat hiburan, dan sebagainya. Padahal sebenarnya, kamu butuh waktu dalam kesendirian dan harus nyaman di waktu tersebut. Kedua, melepas pikiran negatif. Pikiran kita pada dasarnya digerakkan oleh perasaan. Pikiran tersebut akan menciptakan pikiran-pikiran kita lainnya. Jadi, ketika kamu mencoba untuk berpikir bagaimana caranya keluar dari perasaan cemas, marah, atau sedih, hal ini malah membuat kamu kesulitan. Karena masalah utama yaitu perasaan yang menyertainya belum selesai. Contohnya seperti ini. Apakah kamu pernah merasa kalau perasaan kamu sudah baik-baik saja, tapi tiba-tiba ada orang atau kejadian yang mengingatkanmu pada perasaan buruk yang lalu dan perasaan kamu jadi kacau lagi? Jika pernah, hal ini berarti kamu belum selesai. Perasaan itu masih tersimpan di dalam diri kamu. Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melepasnya. Mungkin terdengar berlawanan dengan pandangan pada umumnya, kalau kita bisa sampai ke titik tertentu dalam hidup hanya dengan melepas. Kegiatan melepas emosi negatif yang terpendam malah mampu membuat kita jadi lebih baik. Cara yang bisa kamu lakukan yaitu dengan fokus pada perasaan yang muncul tanpa berusaha untuk memberikan makna. Jadi, kamu bisa meluangkan waktu untuk benar-benar merasakan perasaan yang muncul, apapun itu. Perasaan tersebut mungkin saja sangat tidak menyenangkan. Contohnya seperti ini. Pada suatu malam, kamu diputusin oleh pacar yang sangat kamu cintai. Di waktu itu, mungkin saja kamu merasa sedih, kesepian, ataupun takut. Kamu kehilangan salah satu orang yang sangat dekat dengan dirimu dan tidak bisa bersamanya lagi. Dalam kondisi itu, mungkin akan muncul banyak pikiran, seperti saya sekarang sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Saya selalu gagal dalam hubungan percintaan, dan sebagainya. Di saat itu, kamu tidak perlu fokus pada pikiran tersebut, melainkan kamu fokus pada perasaan di baliknya. Mungkin kamu merasa ada kesedihan yang mendalam pada saat itu. Jika sudah, kamu bisa bilang, saya mengakui kalau saya sekarang sedang sedih. Mungkin kedengarannya aneh, tapi latihan ini akan membuat pikiran negatif itu menghilang dan sepertinya beban berat yang menghimpit di dada kamu perlahan-lahan juga terangkat. Latihan ini mungkin tidak sekali saja dilakukan langsung selesai. Kamu mungkin perlu mengulanginya beberapa kali dengan perasaan negatif yang sama atau berbeda, hingga akhirnya kamu benar-benar melepasnya. Ketiga, berserah dan melepaskan. Apakah kamu penasaran dari mana stres berasal? Ternyata, stres itu tidak berasal dari luar diri, tapi dari dalam diri. Kejadian yang ada di luar kita hanya memicu apa yang sudah ada di dalam diri kita, perasaan yang kita tekan selama ini. Banyak orang yang tidak menyadari, ketika mereka berusaha menghilangkan stres yang dialami, mereka hanya fokus pada efek sampingnya saja, bukan pada penyebab stres itu sendiri.
Ini sama saja kita berusaha untuk menurunkan demam tanpa mengobati infeksinya. Pada dasarnya, pikiran dan perasaan mengontrol tubuh kita. Oleh karena itu, untuk mengobati tubuh, maka pikiran dan perasaannya harus diubah terlebih dahulu. Apa yang ada di pikiran biasanya ditunjukkan lewat tubuh kita. Ketika kita melepaskan perasaan tersebut, maka ribuan atau bahkan jutaan pikiran yang berhubungan dengan perasaan tersebut menjadi hilang. Kita melepaskan perasaan tersebut tanpa memberikan makna, menghakiminya, atau menolaknya. Kita hanya melihat perasaan tersebut, merasakannya, tanpa perlu mengubah perasaan tersebut. Pada dasarnya, perasaan itu tidak nyata, datang dan pergi. Itulah sebabnya kenapa kamu harus belajar bagaimana melepaskan. Biasanya banyak orang kesulitan mencapai fase kedamaian ini karena mereka berusaha menolaknya. Mereka berusaha untuk mengontrol perasaan tersebut. Jika kamu bisa melepaskan perasaan tersebut, melihatnya datang dan pergi, maka kamu akan menyadari kalau perasaan tersebut bukanlah diri kamu yang sebenarnya. Perasaan marah bukanlah diri kamu. Perasaan duka kehilangan yang mendalam bukanlah diri kamu. Perasaan takut bukanlah diri kamu. Diri kamu yang sebenarnya sedang mengamati semua perasaan tersebut. Kamu berhenti menyamakan dirimu dengan perasaan tersebut. Ini adalah kesadaran yang harus kamu raih dan tentu saja untuk mencapai tahap ini, kamu pasti akan mengalami proses pembelajaran terus-menerus. Tubuh dan pikiran terhubung satu sama lain. Ketika kita melepaskan pikiran negatif, maka secara tidak langsung kita juga membebaskan tubuh kita dari beban pikiran yang selama ini kita pendam. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga. Nah, silakan komen di kolom komentar bagi teman-teman yang sudah menonton dan hadir. Nanti komentar terbaik dapat 25.000 OVO, bisa beli GrabFood ya, lumayan dapat diskon, bisa beli es campur nanti. Silakan, saya kasih waktu. Jadi buku ini ditulis oleh seorang dokter jiwa. Dia menemukan bahwa banyak orang yang sakit jiwa itu atau gangguan jiwa itu dari kelola emosi yang bermasalah. Dan akhirnya dia simpulkan ada energi yang positif, ada energi yang negatif. Teman-teman sambil ketik ya. Sambil ketik, sambil saya bercerita. Nah, jadi ketika kita mau melepaskan emosi negatif yang dibawa ini, maka kita menurut penulis buku ini, kita melepaskan hal-hal yang negatif. Jadi bahasa bukunya judulnya letting go, melepaskan. Ya kalau uang ya dilepas ya sayang, tapi ini bukan uang. Ini adalah yang buat uang kita habis. Buat energi kita habis. Kalau yang atas-atas uang, ini lihat nih uangnya banyak kali, 10 pangkat 700 nih uangnya banyak kali. Itu kita simpan nggak apa-apa. Jangan yang bawah, yang uangnya dikit, kita uang habis, ya kita supaya jangan, terbalik. Ayo, Lim Hoki, Chin Hua Hit, Peng An, itu CLS belum dikasih nama itu. Sambil tulis ke apanya. CLS namanya apa ya? Kyobuki. CLS, Lim Sengkong, namanya sama kayak aku. Kyobuki masa itu masih Toboki. Oh, ganti nama. CLS namanya Chin Homia namanya. Chin Homia, artinya beruntung. Ci Elis kemana? Ci Elis kadang lucu loh. Ada PP-nya, ini ada PP-nya. Itu Pak Petrus namanya keren kali, go to win. Dia mau menang. Go to win naunya ya. Iya. Pak Petrus keren juga bisa ganti gitu. Ayo yang lain tulis ya di kolom komentar apa yang teman-teman dapatkan dari video tadi. Catherine, Chin Sengkong lah ya. Aku bingung juga kasih nama. Cilina bantu kasih nama dulu. Itu ada beberapa belum ada nama. Leo Benny belum ada nama. Nggak tahu aku, Hami kok. Oh, dia kayak Pak Petrus, go win-win. Go win-win. Dia ada Suryanti loh. Suryanti.
Cin PD. Cin pede. Oh, ada Andrew, kita kasih nama Cin Gao. Oh, Cin Gao. Si Aina, dia karena ibu rumah tangga, Ayo. namanya Gao Cucia. Si Aina tuh Mbak Cuci si Aina nggak pernah masak. Si Aina. Oh, dia ada Cipul aku panggil dia. Kak Sola. Kak Gara-gara Sola kasih dirimu. nama juga lah ya. Apa ya? Kak Sola, Sun Kokong. Lim Happy. Lim Happy. Aduh, sempat aku bilang Sun Kokong, Gak ada dimaki yang aku. ketik. Udah, Lim Happy. Kok nggak ada yang ketik nih, gawat kali. Oh, ada Aku pun satu. lagi nunggu ya. Oh, Kak Golda. Ayo yang lain, Kak Golda silakan baca dan sharing apa yang Kak Golda dapat. Dari video ini saya belajar cara melepas pikiran negatif dengan cara mengakui perasaan saya yang sedang marah atau sedih dan jadi dengan melepas perasaan negatif otomatis tubuh saya sehat dan saya jadi lebih bisa berpikir secara waras. Sebelumnya gimana, Kak? Nggak waras, dokter. Apa? Nggak, Nggak waras. sebelumnya jadinya itu dokter malas gerak, baper mulu, Bisa takut. bisa sharing Kak pengalaman Kakak mengakui perasaan itu gimana, apa yang Kakak lakukan? Pas saya berdoa gitu ya, saya berkata kepada diri sendiri itu, ya saya kecewa karena jadi itu lepas gitu kan, jadi saya bisa tetap terus berbuat lagi, seperti bertelepon lagi dan ya lebih baik lagi, lebih ringan gitu rasanya dokter. Itu kira-kira. Nyaman sekali ya Kak ya? Iya dokter. Kiri lebih nggak sakit kepala kecuali kena hujan ya dokter. Ya. Memang keren kali Tan Peng An ini. Sudah damai dia, sudah Peng An. Belajar kan ini kan katanya kan tadi juga saya dapat kan nggak bisa cukup sekali atau ini harus terus dilatih dan dilatih dokter. Mantap kali, nanti Kakak akan makin Peng An sesuai nama Kakak. Amin. Amin Peng An dan Tan Kaya. Tan Kaya. Oh, ku ganti nama Kakak ya, Tan Peng An dan Hogya. Apa lagi tuh dokter? Anak Hogya artinya ketigamu, jangan kaya. kau kasih nama apa lagi ya? Lu kasih nama Hogya Ong. Apa tuh? Kayak lu, dia kan kasih nama kita kan, nanti anak ketiganya kan bukan Hana Kristela Ong, bukan Alden Baby Ong lagi, tapi ini Hogya Ong. Apa tuh artinya? Tanya sama dia sendiri Kak. Elah. Hogya artinya kaya Kak. Hah? Kaya. Hogya artinya kaya. Oh. Oke, thank you Kak Gold. Kak Peng An Hogya. Iya. Oke, Kak Catherine silakan Kak Catherine. Aku belajar bahwa perasaan itu tidak nyata. Jadi dibiarkan saja, jadikan kita sebagai pengamat saja tanpa melabelnya. Dan perasaan itu berasal dari diri kita sendiri, jadi kita harus bisa mengontrol. Itu dokter.
Maksudnya gimana Kak? Bisa bahasakan dengan bahasa yang lebih manusiawi. Gimana ya? Tadi kan itu dibilangnya perasaan tuh nggak nyata, emang nggak nyata perasaan tuh dokter ya kan, nggak bisa dipegang gitu ya. Jadi tadi dibilang juga kita sebagai pengamat tidak usah di label. Jadi aku pikir ya benar juga ya harus diamati, tapi jangan jadi label. Oh saya kok jadinya orangnya cengeng. Oh kok jadi saya orangnya apa namanya kayak cepat putus asa gitu. Jadi tidak usah melabel diri sendiri gitu loh dokter, tadi aku tangkap ya. Terus karena perasaan-perasaan itu muncul dari diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa mengontrolnya. Tadi kan aku lihat yang bisa dikontrol itu kayak menolak dan mengabaikannya. Tapi kebiasaannya aku itu selalu melampiaskan. Jadi malah itu Ekspresi ya. expression. Nah itu aku berarti aku harus belajar yang menolak dan mengabaikan. Itu sih dokter yang aku tangkap tadi. Sebenarnya bukan menolak. Itu tiga-tiga nggak bagus, Kak. Menolak, itu kan pertama ekspresi dan supresi. Itu artinya kita menekannya. Kalau supresi kita menekan dengan sengaja, kalau represi tak sengaja. Kalau yang kedua kan tadi ekspresi, dikeluarkan. Terakhir escape. Itu Larikan semua diri. nggak bagus, Kak. Itu kalau dilakukan makin rusak. Oh gitu ya. Berarti aku yang tadi melampiaskan, ya makanya aku tadi lihat kan dokter menolak dan mengabaikannya. Berarti ditolak. Bahaya, Kak. Kalau gitu. ditolak dia diabaikan, itu tetap ada dianya, cuma kita menolak lihat dia. Oh berarti yang benar tadi mengamati aja gitu ya dokter. Iya, Mengamati. kita liatin aja. Oh, saya lagi sedih, Gitu saya ya. lagi marah. Diakui aja, nggak usah di label, ditempelin ke kita sehingga melekat. Label itu kan artinya kita kasih sesuatu yang melekat ke diri kita. Oh gitu. Saya orangnya Berarti aku pemalu, apatis, sedih. Itu kan artinya di label ke kita dan emosinya ngikut terus. Iya dokter. Nah berarti aku Coba dari kakak lihat, suami kakak makin kurus nggak setiap hari kakak ekspresikan? biasa sih gitu dokter. Dia emang kurus dokter dari sananya, jadi bukan karena aku melampiaskannya. Kalau kakak nggak lampiaskan ke dia, mungkin dia ada gemuk sekarang. Dia tipe orang nggak mau buncit dokter, jadi dia selalu jaga diri. Oh, kakak lampiaskan aja terus sama dia, biar dia kurus terus. Tadi kan dibilang ya, ketika kita melampiaskan emosi kita sama orang lain, dan biasa kita lampiaskan ke orang terdekat kita. Oh gitu ya. Nggak mungkin kita lampiaskan ke orang yang jauh dong, nggak mungkin. Masa kita telepon dia, kita maki dia? Kan nggak mungkin. Iya benar dokter. Tapi Ya, bukan ada karena kan? aku melampiaskan dokter dia kurus, bukan. Karena lain hal itu dokter. Dia kena pelampiasan makanya kurus, Kak. Kakak jangan mencari alasan. Ya, itulah dari aku dokter. Kakak 1 bulan ini nggak lampiaskan ke suami, pasti dia gemuk 2 kilo. Enggak dokter, dia kalau gemuk dia pasti olahraga, dia takut naik timbangannya. Alah, kakak malu kali lah dikorek aibnya. Aku kan bilang sih dokter, nggak boleh melabeli diri, jadi aku nggak mau melabel diri aku melampiaskannya. Dia kan? Kak Goldaja tunjuk-tunjuk, dia tahu itu. Aduh. Ada lagi Kak Catherine mau di-sharekan? Kamu ketawa. Ada lagi Kak Catherine mau dibagikan? Selain suami kakak yang kurus itu. Dia lagi nggak ada banyak. Ya apa sih dokter? Ya bercanda ya Kak. Kalau serius bagus juga lah kalau ketahuan. Dia nggak dengar dokter, lagi pergi. Iya. Apa-apa. Berarti kayaknya iya. Oke, thank you ya Kak Catherine ya. Tolong ya jangan dilampiaskan lagi ke suaminya. Nanti dia jadi tulang dia. Oke, lanjut ke Kak Leo Benny. Ayo Sen sharing yang kamu tulis. Suara aku jelas nggak? Jelas. Kalau menurut aku sih dari feeling tadi itu emosi dibagi 3. Yang pertama itu
suppression, berarti dia hanya menerima input negatif dari orang, disimpan di dalam hati. Kalau di dalam hati kan berarti masuk di alam bawah sadarnya. Lama-lama dia pun nggak sadar dengan ekspresi itu. Kalau yang pernah saya pelajari sih, suppression ini terjadi sewaktu kecil, sewaktu masih kecil. Sehingga tuh emosinya tidak diketahui di alam bawah sadar. Kalau expression, dia tuh ibaratnya tuh dimarahin orang, tapi dia marahin balik ke orang itu. Atau Oh, itu Kak dia Catherine tuh. mencari orang lain untuk dimarahi. Kayak contoh, aku dimarahin bos, aku mencari orang lain yang bisa dimarahi. Biasa marahin siapa, Sen? Jadi terakhirnya emosinya nggak selesai. Kalau satu lagi escape. Escape ini, misalnya saya lagi ada stres, saya melampiaskannya itu dengan cara banyak makan atau jadi nggak makan. Kalau wanita biasa banyak fashion. Pergilah ke Sun Atau Plaza beli pergi baju ya. jalan-jalan. Nah, beli baju ke mall. Itu Cilina kali itu. Jadi masalahnya nggak selesai, tapi terus terbawa untuk menghindarinya itu. Let in go berarti dia melepaskan emosi negatif dengan cara, jika emosinya terus datang setiap hari, kita harus membiarkannya saja emosinya itu. Mengakuinya itu bahwasanya memang lagi nggak enak hati. Seperti cemas, sedih, sama marah. Kalau kita lagi marah, ya mengakui bahwasanya kita lagi marah. Kemudian kita berserah dan melepaskan emosi negatif ini dan diganti ke hal yang lebih positif. Contohnya kayak olahraga, atau mungkin banyak berteman sama teman-teman yang lebih positif. Jadi pikiran pun lebih. Kalau menurut sih seperti itu sih, Dok. Tadi kamu bilang lampiaskannya dengan hal yang lebih positif. Itu sebenarnya termasuk apa? Antara Maksudnya ekspresi, tuh emosi. supresi, atau escape? Memang Maksudnya gini, kedengarannya, emosinya kan dilepaskan yang negatif. aha, Melepaskan emosi negatif. Jika emosi negatifnya dilepaskan, kan berarti kosong emosinya itu. Kita harus ganti dengan yang lain. Di reframing, diganti dengan yang lain. Dicari penggantinya lah ya. Setelah lepaskan, baru cari penggantinya lah. Bukan berarti mengganti ya. Karena kalau mengganti jadinya seperti escape jadinya. Oh enggak, maksudnya dilepaskan dulu, baru diganti dengan yang lain. Kalau enggak, kosong nanti. Berarti baju joroknya buang dulu lah ya. Nah, dibuang dulu. Dibuang dulu, udah bersih, baru lakukan hal yang lain, yang positif, supaya pikirannya tetap positif. Ada lagi San yang mau di-sharingkan? Nah, itu aja sih. Oke, thank you. Lanjut, Makasih. Debbie Chin Hwahi. Ya. Nah, apa yang kamu dapatkan? Yang saya dapatkan dari itu video, emosi itu datang dan pergi, terus emosi itu nggak mendefinisikan siapa diri kita. Misalnya kalau kita lagi sedih terus, bukan berarti kita ini sucker. Like that. Itu saja, Dok. Ya, ada lagi yang paling berkesan? Ya, itu yang emosi itu nggak mendefinisikan siapa diri kita. Bagusan emosi yang negatif kita lepaskan ya. Kita ganti dengan emosi positif. Jangan salah simpan. Masa
sampah disimpan, bikin rugi aja. Kalau lu mau simpan sampah ke rumahku, tiap pagi boleh pungut. Iya. Tapi kalau duit jangan ke tempatku, ke bank aja minta. Oke, thank you ya Debbie. Nah ini Cilina, Lim Hoki. Mesti dibaca ini. Boleh baca, boleh sharing juga boleh. Jadi kan ikut kelasnya itu 3 kali, kelasnya 2 kali. Sekali itu sesi PRP sama Dokter Suwanto. Tapi yang masuk di kepala itu waktu di sesi PRP. Jadi setelah sesi PRP level energi ini saya belajar membedakan keinginan dan kemauan. Saya belajar menerima kedua hal ini. Jadi setelah belajar menerima, mengerti apa maksudnya, jadi emosi juga bisa lebih terkontrol dan itu imbasnya ke aktivitas yang lebih produktif dan lebih happy. Terus emosi juga lebih bisa kita kontrol. Jadi sebelum marah itu mikir lagi, ngapain ya aku marah? Kenapa aku harus marah? Lebih mikirin tujuannya kita itu ngapain sih kita bikin ini, kita bikin itu. Itu aja, Dok. Mute, Dok, mute. Paling berkesan dari video tadi apa? Harus belajar melepaskan. Walaupun itu susah. Mute. Halo? Dok, lu mute Halo, Apa tadi Ya. Cici bilang susah? Belajar melepaskan, walaupun melepaskan itu agak susah loh prakteknya. Nah, aku nemukan sesuatu. Ketika kita mengatakan melepaskan walaupun susah, itu artinya apa? Belum mau melepaskan. Ya, alam bawah sadarnya menolak untuk melepaskan dan itu tak akan bisa dilepaskan walaupun usaha. Itu ibaratnya saya benci kamu, tapi misalnya udah dikerjain sama pacar, udah dibohongi, dikhianati, habis itu saya mau lupakan kamu, tapi saya masih cinta. Halo? Ya iyalah, pacaran 5 tahun. Sedikit, Dok. Nah, pertanyaan masih mau nggak sama orang jahat ini? Nggak mau lah. Tapi saya masih cinta. Ih, lebay. Nah, itulah Cici lebay. Udah mau melepaskan tapi bilang tapi susah. Sama lah. Pak Petrus. Pak, kita satu geng, Pak. Aku dibilang lebay. Semana ini, Pak? Kan kita komplotan tadi. Karena emang Dok, jangan intimidasi orang loh, Dok. Benar Dok, intimidasi. Kan saya Budianto memberikan itu- contoh. Dok. Bukan loh. Kan Andrew bilang memang kan. Asal kalian tahu ya, Budianto itu cintanya sama lebaynya aku. Wow. Sudah terbuka itu. Tapi apakah itu benar atau tidak perlu diklarifikasi lebih dalam tuh, Dok. Tolong panggil Cari Budianto masuk ke Budianto. Zoom ini. Dia di bawah jaga anak. Oh, gitu. Itu Budianto saya lihat kurus ya, entah kenapa ya. Kayaknya kena pelampiasan juga. Lihat dulu ukuran perutnya ya, yang buncit ya. Lihat dulu wajahnya ya, perbedaan dulu. Oh, dia buncit karena dia Sebelum sama escape ke sesudah. makanan seperti tadi kata siapa? Escape ke makanan. Makanya jadi Kau buncit. wah. Ya Kak Golda. Kan tadi ada escape ya, melarikan ke makanan, makanya dia Kak buncit. Golda, kalau kita nggak lampiaskan ke suami sendiri, masa ke suami orang lain ya kan, Kak? Iya sih ya. Ya kan? Kak Masih Golda. Aina itu selalu belain aku juga.
Kak Golda. Tolong ya, yang salah jangan Nah, dibela udah. ya, tolong ya. Ya kan pertanyaanku betul ya kan Kak. Kalau kita nggak Iya, betul. melampiaskan ke suami sendiri, masa ke suami orang lain? Nah, itu Nah, itu kan kelihatannya ada betul. pertanyaan satu lagi. Kak Katrin. Oh, rupanya Kak Catherine sama Lim Hoki satu geng ya, Catherine. melampiaskan ke suami ya. Pantas suaminya Kak satu gemuk, satu Catherine. kurus. Mana Sayang, sih dokter. Nadia kok nggak keluar suara? Habis itu disayang dokter. Itu jahat kali. Udah dibanting disayang lagi. Itu emosian tak kacau balau itu. Pantes lah mukanya makin lama makin bekrut aja. Kalau hitam makin hitam. Siapa itu? Aina, lu harus belain aku. Ya, selalu Cici. Aku dibilang lebay. Terus dia bilang kan Budianto kurus gara-gara aku. Coba Aina kau tengok Budianto kurus. Dia dong. Diet. Kau jaga bela-bela. Ya betul kau bilang betul. Kau udah namanya gau cuci. Kau panasin lagi ya. Jadi Padahal mau sebenarnya kau cuci ya kan. sebenarnya Gak Cilina apa-apa biar lu gau cuci lo. jangan Ya lampiaskan ke suami lah, kasihan kali lah. Harusnya suaminya disayang, ini dilampiaskan. Dikasih duit oke lah, ini dilampiaskan emosi jelek. Gak Aduh, semuanya aduh. loh. Cinta, sayang, lampias, semua lah. Ya, maksudnya pilih-pilih lah, sortir. Kau kan nggak mau juga kan dikasih lampias yang jelek-jelek. Itu Andrew bilang, kalau Acong sama Acong itu gemuk, gimana Pak Petrus sama Andrew? Itu King Kong lah ya. Iya betul ya. King Kong orang itu, King Kong. Andrew, kita ki aja lah Pak si Andrew. Nggak cocok dia berkawan sama aku kayaknya. Endro nih, jadi Endro nih tergantung situasi dan kondisi kayaknya. Dari 2015 sampai sekarang, tapi nggak ada di belanya. Oportunis dia. Iyalah, nggak, dia jujur. Dia ya nggak. Dia baik kok, jujur. Kita harus tiru Andrew. Oke lah ya. Dokter jadi kayak keriting-keriting. Iya, sinyal lagi jelek. Jadi ini sesi pertama, kita mau masuk sesi kedua ya. Ini sesi pertama tujuan untuk bersihkan otak-otak kita, emosi kita supaya ready untuk prospek. Ini kita mau masuk ke sesi cara menjual dana pendidikan. Ini simpel aja, nggak panjang. Yang ngajar adalah Xiaolong Pao. Sini Xiaolong Pao. Xiaolong Pao. Dia barusan closing itu plan dengan cara baru. Halo, jadi aku kemarin itu kan ikut yang program ada yang diadakan Bu Helen, pembicara tamunya itu Pak Frans. Jadi ada insight dari Pak Frans tentang cara menjual EduPlan. Jadi waktu itu saya langsung praktek dengan nasabah yang memang sudah sering masuk. Terus waktu itu saya tanya dia, jadi nasabah ini udah ambil kesehatan, polis kesehatan, dia, suaminya, anaknya, semua udah masuk. Terus untuk dana pendidikannya ini, aku karena dia udah barusan masuk polis jiwa lagi kan. Jadi waktu aku cari dia itu, aku tanya dia langsung pertanyaan yang diajukan oleh Pak Frans ini. Jadi aku tanya dia gini, jadi kakak kalau anaknya ini kan waktu kecil kita yang sekolahin dari TK, SD, SMP, SMA. Kita yang pilihkan sekolahnya. Setelah itu saya tanya dia bilang iya, saya yang pilihkan. Jadi berarti kalau kita punya uang,
kita sekolahin yang agak bagus. Kalau kita lagi seret uangnya, kita cari sekolah yang nggak gitu, yang biasa aja. Dia bilang iya. Lalu bagaimana Kak kalau kuliah? Apakah Kakak yang pilihkan atau anaknya yang pilih sendiri? Katanya ya 50-50 lah. Jadi ketika dia bilang 50-50 itu, saya tanya dia, jadi kalau misalnya 50% ini dari si anak bilang sama kakak, mau kuliahnya yang agak mahal, ke luar negeri misalnya. Lalu kakak tidak sanggup, apa yang kakak rasakan? Dia bilang, pening lah. Oh, pening. Sedih nggak kak? Aku tanya dia, peningnya itu sedih nggak? Sedih lah, katanya gitu. Lalu aku langsung lanjutkan kepada konsep menabung yang aku bilang, aku barusan ikut seminar Kak, ada konsep menabung pendidikan yang diajarin, aku bilang. Jadi kita nabung pendidikan itu kita harus kayak menabung kayak orang zaman dulu, tabungan di celengan ayam atau kaleng kongguan, aku bilang. Kenapa harus begitu? Jadi kita tuh komitmen dan disiplin saat kita menabung, kita cuman simpen sampai anak itu usia 18 tahun baru kita buka. Jadi tabungan ini kita nggak boleh pakai untuk hal-hal yang lain, kita harus komitmen dan disiplin supaya pendidikannya nggak gagal, kuliahnya nggak gagal, nggak apapun yang terjadi ekonomi kita apapun kita nggak boleh pakai dulu uangnya untuk keperluan lain. Iya ya, katanya. Jadi di Sekus ini ada tabungan ayam ini, Kak, aku bilang. Mau laku, katanya. Jadi habis aku bilang di Sekus ada tabungan ayam ini, aku bilang ada program kita yang menabung 3 kali, menabung sekian, dapat sekian. Jadi nanti tabungan ayam ini hanya boleh dibuka pas anak ini kuliah, Kak. Jadi kita cicil-cicil menabung. Jadi aku buatkan yang kemampuan dia. Dia langsung oke di saat itu, langsung closing. Gitu. Dia itu umurnya berapa Cici waktu ini yang masuk, anaknya umur berapa Cici? Pas dia anaknya udah 6 tahun. Jadi aku ambil masa bayar premi 3 tahun, masa asuransi 10 tahun. Jadi 10 plus 6, oh enggak, berarti 8 tahun ya, Wah. Sudah 8 tahun. Anaknya usianya udah 7-8 tahun. Nah, contohnya Ci Aina. Nah, Ci Aina ada? Ya, Ci. Jadi itu jadi itu pakai usia orang tua ya, Cici ya? Halo? Ya, Ci. Usia Dengar orang tua untuk tertanggungnya. Jadi tertanggungnya orang tua. Jadi nanti kalau ada meninggal orang tua bebas premi. Tapi orang tahapan tua tetap cair. Umur berapa Cici? Orang tuanya usia 35. Anaknya usia 8. Terus preminya berapa tuh Cici? Itu UP berapa tuh? UP 20 juta. Aku bilangnya sih cicil-cicil karena kan kalau kita langsung tanya, aku ada prospek yang lain juga. Cuman ibu ini kemarin dia, aku belum pakai ilmunya Pak Frans, tapi aku bilangnya gini, Cici udah simpan dana pendidikan. Udah, targetnya Cici untuk dana pendidikan anak waktu kuliah itu berapa? Masing-masing anak 200 juta mungkin lah ya. Jadi Cici sudah tersimpan berapa dia bilang. Dia bilang udah tercapai targetnya 50%. Namun waktu kita buatkan proposal untuk dia pindahkan 50%, berarti kalau dia udah tercapai 50%, kan harusnya dia ada uang tabungan di bank itu, aku tanya dana pendidikan simpan di mana, di tabungan bank. Jadi aku belum pakai ilmunya Pak Frans kemarin, jadi aku cuma tembak langsung nanya gitu. Berarti kita bisa tahu dia ada uang 200 juta cash di tangan. Namun setelah aku telusuri lebih lanjut waktu mau buat proposal, udah kasih dia proposal, rupanya dia punya prioritas lain. Dia mau
Jadi tadinya dia kan bilang uang ini untuk sudah tersimpan sekitar 50%, dia udah simpan tabungan pendidikan anaknya tuh udah tercapai 50%. Berarti kan kalau 50% ada 200 juta. Jadi waktu aku buatkan proposal yang setahunnya bayar 50 juta, dia bilang dia nggak sanggup. Rupanya uang ini bukan komitmen untuk dana pendidikan anak, tapi kalau sewaktu-waktu dapat rumah yang bagus, Halo, dia Jo. mau, Halo. ya dia jika dapat rumah yang bagus, yang murah, dia langsung mau DP rumah. Oh, berarti jadi kita langsung tanya lagi, berarti Cici uang ini bukan komitmen hanya untuk dana pendidikan anak, nggak boleh diganggu gugat. Oh enggak, takutnya nanti dia kuliah tapi kita kontrak tinggalnya gitu. Jadi yang satu itu nggak closing dengan kayak gitu. Jadi aku teringat yang kasus itu, jadi aku sesuai budgetnya. Jadi kalau kita mau sesuai dengan yang Pak Frans ngomong itu targetnya dia mau simpan berapa, iya betul. Kuliah kan misalnya 200 juta, 400 juta, atau mungkin 2M. Tapi nggak mungkin sekarang kita langsung suruh dia masuk premi yang untuk simpan nanti dapatnya 2M. Karena kadang dia kantongnya itu dia sekarang ready-nya berapa. Aku ngomong cicil aja, nabungnya cicil gitu. Jadi dia masuk yang 9.500.000. Setahun, Ci. Ya, bayar 3 kali. Dapatnya kayaknya 48 juta gitu lah. Oke, thank you, Ci. Boleh. Nah, Ci Aina katanya mau role play ya si Papa Sonto ini bilang. Tanya role play sama Ci Aina. Ci Aina kan ada anak nih. Halo, nggak ada, dia nggak aktif. Kak Golda udah. Kak Golda gimana Kak? Kalau Kak Golda? Kak Golda anaknya udah Iya. gede gimana? Anakku udah 15. Kalau Ci Jenny gimana? Ci Jenny aja, Ci Jenny nggak aktif, nggak ada balas deh. Aku tadi dapat sih yang itu kata-kata untuk nyicil dana pendidikan itu oke juga, dan itu target untuk yang orang tua usia 30-an ke atas ya. Dan anak-anaknya masih pokoknya 7 tahun, 8 tahun paling tua ya, Ci ya. Itu sih yang aku dapat. Iya. Jadi kalau anak kita masih kecil, kayak misalnya kita punya teman, anak-anaknya masih kecil-kecil, usia 0 bulan sampai 8 tahun itu, cepet-cepet kita suruh cicil. Karena kalau semakin tua usia anak, berarti dia cicilnya lebih berat. Makin deket, makin singkat sisa waktu untuk dia menabung. Jadi ya kalau simpan di EduPlan di atas 8 tahun itu, nanti dia dapatnya nggak di waktu kuliahnya lagi kalau program itu. Karena dia di setting pas usia kuliah, usia 18 tahun itu bisa cair semuanya. Kuliah tahun 1, tahun 2, tahun 3 sampai tamat kuliah. Dari Cici, maaf, dari beberapa kali saya coba tawarin EduPlan gitu kan. Nah, untuk yang usia sebenarnya masih usia di bawah 5 tahun. Itu kebetulan yang saya dapat itu mereka bilang, masih jauh Kak, nggak usah mikirnya terlalu jauh begitu. Nah, kalau pas yang udah usianya udah kelas 3 gitu ya. Karena Kak Golda, jadi sebenarnya dari role play yang aku tadi ngomong itu, yang paling penting itu di awal-awal kita ngomongin gini, TK, SD, SMP, SMA, kan kita yang sekolahin anak ya. Lalu kita milihin ya nggak sekolahnya atau anak yang pilihkan. Dia jawab, oh kita yang milihin, TK, SD, SMP kita yang pilih. Lalu kalau udah kuliah nanti kakak yang pilih atau anak yang pilih.
Kalau dia bilang anak yang pilih, artinya dia menghormati anaknya, pilihan anaknya. Karena kalau orang tua yang memilihkan buat anaknya, berarti dia mau, maksudnya nggak peduli anaknya mau sekolah apa, pokoknya sesuai keinginanku, agak memaksakan. Nah, kalau orang tua yang sayang anak, dia akan menghormati anak. Karena percaya deh, kalau anak ikut pilihan orang tua, tapi dia nggak suka, waktu dia kuliahnya itu dia anggap itu sampah, dan kerjanya dia juga nggak sepenuh hati. Aku memang bukan mau ini kok gitu. Jadi tergantung hubungan orang tua anaknya ini, tergantung pemikiran orang tua ini. Jadi kita harus dapetin feel-nya dulu. Orang ini bener nggak sayang anak? Aku tahu yang kakak ini dia 100% sayang sekali sama anaknya. Anaknya 2, kembar, laki-laki dan perempuan. Hanya itu anaknya. Lalu dia itu kerjanya, dia kan dokter penyakit dalam, spesialis penyakit dalam. Dia itu kerjanya luar biasa kayak kuda. Dia itu cari duit, pokoknya semua kalau untuk anak mau gitu. Jadi aku nanya dia konfirmasi, kalau kuliah anak yang pilih atau kakak yang pilih, 50-50. Dan arti nggak dilepas, cuman pilihan anak tapi dibimbing orang tua. Jadi kalau pilihan anak kan nggak terukur kalau dia mau sekolah di mana, terserah dia kan. Kayak misalnya tiba-tiba dia bilang aku mau kuliahnya kedokteran tapi di luar negeri, itu kan cukup mahal. Kalau di dalam negeri mungkin terukur, tapi kalau di luar negeri kan cukup mahal. Jadi yang poin kedua, ketika aku udah dapet dia bilang dia sayang anak, terus anak yang pilih, terus aku tanya dia, apa yang kakak rasakan? Feel-nya ini, rasa. Emosinya harus ditimbulkan. Apa yang kakak rasakan kalau kakak nggak sanggup bayar? Ketika anak kamu yang pilih waktu belum kuliah, sekarang anak pilih dan kamu bilang kamu nggak sanggup. Apa yang kakak rasakan? Ada satu lagi dokter spesialis jantung, udah nasabah dan sayang sekali sama anak. Jadi udah ngambil jiwa lumayan besar karena dia kan anaknya 1. Dia udah ngambil jiwa udah beberapa tahun dan masuk Infinite Kesehatan. Lalu dia belum tabung asuransi pendidikan karena kan ada faktor agama. Dia bilang aku sih mau tabung pendidikan tapi aku nggak mau asuransi pendidikan, ngomong di awal gitu. Lalu kemarin kita ngomong gini, kalau misalnya kakak nanti waktu sampai SMA kuliah anak yang pilih, dia bilang 50-50 sama, dia bilang. Terus aku tanya dia, apa yang kakak rasakan kalau misalnya di saat itu anak bilang mau kuliah ini, tapi kakak nggak sanggup. Dia jawabnya gini, segala sesuatu yang nggak baik-baik lah, hahaha katanya. Jadi feel emosinya harus ditimbulkan dulu. Kalau enggak dia nggak mau mikir. Dia bilang ya udahlah masih jauh kok, belum, ngapain mikir gitu panjang gitu. Karena dia kita nggak timbulkan dulu apa yang kamu rasakan kalau kamu nggak sanggup bayar waktu kuliah. Kalau kamu nggak mau merasakan hal yang buruk di saat itu, berarti kamu harus dia sendiri bilang, jadi gue harus nabung mulai sekarang gitu. Dia sendiri yang bilang cepet-cepet nabung gitu. Jadi pemanasannya itu harus cantik. Iya, mengawali pembicaraannya jangan sampai salah kayaknya gitu harus ya, Ci, cantik, iya harus cantik sampai dia jawab emosinya itu sedih. Kalau nggak sanggup sedih, itu intinya. Ya, thank you, Ci. Jadi ada yang mau role play kata si Papa Sonton, mau role play. Ci, tanya, berarti tadi Cici bilang dicicil, maksudnya jadi dia yang penting 20 juta dulu, ntar kalau mau tambah lagi gitu maksudnya, Ci ya? Ya bisa, jadi buka polis baru lagi, setiap dia ada uang boleh beli, karena di polis tradisional itu nggak ada biaya apapun, cuma buku polis 75.000. Oh,
Oh, jadi maksudnya gak usah banyak-banyak dulu supaya preminya nggak mahal gitu ya sih. Enggak juga, terserah dia semampu kantongnya. Preminya sih sama, mau 1 plus, 2 plus, jadiin 3 plus, 4 plus pun sama. Karena kami juga masuknya banyak. Jadi kenapa aku bilang cicil? Supaya dia nggak terkejut, kenapa aku harus bayar segitu banyak gitu. Tadi kan aku tanya Cici itu yang untuk yang super protektor itu ya Ci ya. Iya. Kan dia pengen anaknya sebentar lagi mau kuliah gitu ya. Karena Itu dia, kalau sebentar lagi mau kuliah sama super protektor nggak nyambung dong, Kak. karena dia maunya berapa tahun lagi dapat gitu Ci. Kalau dia nunggu yang apa tuh namanya tadi? EduPen kan udah bisa masuk kan, kelamaan kan Ci. Maksudnya kan Super protektor kan lebih lama lagi. Kan 5, 10, 15, 20 kan Ci. Lihat aja Kak, dia kan lebih lama sampai usia anaknya 70 tahun dapat tiap tahun. Maksudnya dia nabung gitu kan Ci, terus minimal di tahun kelima dia dapat gitu. Dapatnya sedikit kali kan dari yang dia tabung itu. Gitu. Kalau untuk kuliah nggak cocok di super protector. TLP mungkin. Tapi berarti dia kalau EduPen kan harus ada minimal maksimal umurnya kan Ci? Dikurang 18 dikurang umur anak kan gitu ya. Terus berapa masa pembayarannya gitu kan Ci? Anaknya usia berapa Kak Catherine? Anaknya itu SMA kelas 1. SMA kelas 1 berarti 3-4 tahun lagi udah kuliah. Jadi tidak ada produk yang cocok. Kalau masuk super protector dia dicicil sampai usia anak 70 tahun loh dikembalikan uangnya. Tapi kan EduPen nggak bisa masuk kan Ci? EduPen juga nggak sanggup karena udah terlalu besar anaknya. Nah dia tadinya mau itu Ci, mau ada tabungan per berapa tahun dia dapat gitu, makanya aku masukin dia. Ya berarti dia tabungan pendidikannya di tempat lain, ini nabung doang, bukan untuk tujuan kuliah Kak. Kalau untuk tujuan kuliah dapatnya sedikit loh. Nanti dimarah-marah nggak kalau dia nggak benar-benar ngerti? Aku sih tadi bilangnya kalau mau dapat per 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun tuh ada gitu. Tapi emang itu bukan seperti tabungan pendidikan. Ya udah kalau dia mau ambil, tapi intinya 10 tahun kemudian ya bukan tabungan pendidikan. Untuk nabung pensiun boleh, untuk tabungan buat anak boleh. Gitu ya. Oke Ci. Yang penting kakak tahu batasnya, maksudnya ya jangan sampai dimarah karena dia nggak ngerti gitu aja. Tapi kalau dia mau ambil, ambil aja. Yang penting dia ada simpan uang. Iya, gitu. Ya, yang penting dia mau karena untuk simpan ya udah ambil gitu. Bagus kok. Karena di sini programnya yang penting gini, tabungan celengan ayam itu Kak Catherine. Itu sebenarnya bisa dipakai untuk kayak misalnya kalau untuk pensiun. Kita ngomong gini, kalau pensiun kita juga ngomongnya tabungan celengan ayam ini dibuka satu saat ketika pensiun. Seneng nggak kita perasaannya kalau kita ada simpan tiba-tiba kita udah lupain kita pernah simpan, terus tahun-tahun kita misal udah tua kita buka terus ada segepok uang, seneng nggak perasaannya? Tanya aja, emosinya itu ditanya keluar. Nah, baru kita kaitkan ke program kita. Nah, kita ada program seperti ini, jadi kita simpannya hanya 3 tahun, namun ketika satu saat kita mau buka, dia itu ada uang plus bunga, bukan hanya tabungan ayam. Ayam kan nggak dapat apa-apa, cuma sekian yang kita tabung. Jadi di sini ada komitmen dan disiplin. Kalau kita cuma tabung di tabungan bank, kita kadang susah komitmennya. Bisa dipakai, bisa dipakai-pakai, lagi butuh, lagi ini. Jadi kita bilang kita mau amankan dana pensiun kita dari keinginan, kemauan yang kita susah kontrol terkadang gitu. Oke Ci. Nah, tapi udah. Ci. Ya. Aku mau tanya. Tadi kan Cici bilang Cici closing dana pendidikan umur 35 tahun, anaknya 8 tahun ya? Ya. Itu preminya berapa?
9.500.000, dia UP 20 juta eduplan. Oh, MPP-nya 3 tahun. Ya, 3 tahun. Oh, oke. Soalnya Jadi waktu prospek itu kan bilang dia ini tabungan ayam. Tabungan ayam di mana gua harus komitmen dan disiplin nabung khusus untuk dana pendidikan. Jadi waktu aku bilang kayak gitu, gue bilang kita di Sekus ada tabungan seperti ini. Jadi lu harus komitmen nabung 3 tahun. Jadi dia udah nggak nanya itu bunganya berapa, nggak ada nanya-nanya itu. Dia cuma bilang 3 tahun, terus setelah itu 18 tahun. Aku baca-bacain proposalnya, ya aku mau gitu. Dia ngomong gitu. Jadi ketika dia udah emosinya udah masuk, itu dapat. Karena mungkin dia banyak cicilan ya. Jadi kalau dia nggak sisihkan nanti habis semua untuk yang lain-lain. berarti kalau 8 tahun itu kan seperti anakku kan kelas 3 ya. Berarti kelas 6 cair lah gitu ya. Kelas 6 cair. Benar nggak? Kelas 6 atau SMP 1? Cici kalau sekolah anak, Cici yang tentukan apa anak yang tentukan? SD, SMP. Kalau SD ya kita yang tentukan lah, Ci. SMA, Ci? SMA sama kita yang tentuin. Kok kuliah, Ci? Nah, kuliah pasti orang itu yang tentuin. Terus kalau dia bilang dia mau kuliahnya, Cici misalnya di tempat di kuliah inilah, jurusan inilah, tapi agak mahal. Apa perasaan Cici? Ya sedih, maksudnya dia mau minta kuliah di sini tapi kita nggak sanggup gitu. Sedih ya, Ci ya? Iya. Jadi bagaimana, Ci? Ya nggak usah lah di situ, di sini aja gitu kan pastinya kan. Ataupun nggak usah lah kuliah gitu kan. Jadi sedih nggak, Ci, kalau terjadi seperti itu? Hah? Sedih nggak? Ya sedih, saya sedih, dia juga sedih lah. Lu sedih nggak? Ya sedih lah, Ci. Jadi lu cumi sekarang? Inilah, ya usahakan kita menabung ya kan dari sekarang. Jadi Cici mau masuk berapa, Ci, sekarang? Mau masuk berapa? Ya semampu inilah. Mau dibuatkan Bapak Andro UP 20 juta MPP. closing. Nah, itu sebenarnya semua orang tua pasti sedih sih, kalau apalagi yang sayang anak. Cuman kalau nggak pernah ditanya dia nggak pernah mikir. Iya sih. Cilina sebelum aku nanya tadi ada mikir? Ada lah, Ci. Tapi waktu aku tanya keluar nggak sedihnya? Ya ini kan karena ini ya, kalau aku nggak tanya disimpan aja kan, nggak terasa sedih kan kalau nggak mikir kan. Iyalah. Nah itu ya, tekniknya di sini kita harus tanya. Iya. Harus keluar sampai emosinya keluar. Nah lihat si Aina itu pingin banget dia nabung kalau sekarang ada fresh money ya kan? Iyalah pastilah, Ci. Langsung closing aku. Mantap. Iya. Nah, jadi feel-nya langsung keluar. Yang penting dia profilnya cocok. Kita tahu dia sayang anak. Kita jangan malu-malu nanyanya. Kita harus pede. Auranya harus bagus. Kita harus bahagia. Kita harus nanyanya dengan emosi yang netral, bukan pingin closing. Jangan. Biasa aja. Yang penting kita nanya sesuai dengan feel-nya dia. Dia sedih nggak gitu. Terus sedih kali lah. Ada yang sampai mau nangis-nangis. Kemarin aku suruh Sonto tanya, ada satu dokter spesialis jantung yang udah pernah klaim kecelakaan. Ngomongnya sampai kayak curhat-curhat, mau sedih kali lah katanya kalau nggak sampai nggak dapet, nggak bisa memenuhi keinginan anak katanya. Iyalah. Tapi dia duitnya lagi semua tabung di saham Amerika. Ya udah biarin dulu. Tapi dia minta proposal juga, dia juga ada nanya ke Pru katanya. Jadi itu lagi proses. Pokoknya kalau udah pakai jurus ini,
lumayan lah. Hmm. Ci, mantap, mantap. Seperti Pak Frans sharing ya hari itu ya, Ci. Itu sebenarnya cuma menunjukkan, dia caranya nunjukin ke kita bahwa kita harus nanya. Kalau nggak ditanya pun sebenarnya orang itu ada emosi, cuman karena nggak ditanya nggak terlalu dipikirin. Apalagi kan hidup kita itu susah, cari uang itu kita mikirnya susah. Jadi orang kesampingkan, itu kan masih jauh nanti gitu. Jadi kalau kita ada nanya, kita nggak mau lihat kemampuan keuangannya dia, tapi keinginan dia untuk mencari uang itu. Kalau kita nggak seperti ini nanyanya, dia santai-santai hidupnya. Dia pikir, nah udahlah nggak apa-apa gitu aja, yang penting bisa makan. Gitu. Tapi kalau kita nanya, mungkin terpacu adrenalinnya untuk hidup lebih baik, cari uang lebih banyak. Karena kan kata kuncinya komitmen dan disiplin. Ya, benar, Ci. Nah. Ada lagi yang lain? Thank you, Ci, sharingnya. Ya, Ci. Sama-sama. Jadi coba ingat-ingat tadi kata kuncinya menggali perasaan emosi si calon pembeli. Apalagi kalau calon pembelinya punya masa lalu emosi berupa kesedihan nggak bisa kuliah. Misalnya kayak saya pribadi kan saya dulu kepengen kuliah di luar negeri. Saya pengen ke Singapura. Jadi karena saya lihat kondisi papa saya pas-pasan, ya saya berarti nggak bisa minta uang sama orang tua. Saya coba cari jalur dari beasiswa. Rupanya nggak lulus. Habis itu saya kepengen ke Jogja kuliah kedokteran. Lihat lagi bapakku kayak gini, alah nggak sanggup lah dia. Udahlah di Medan aja tes. Kalau kemarin nggak lulus kedokteran USU, ya mungkin nggak tahu ngapain sih. Jadi nggak ada pilihan lain selain harus capai yang ujian negeri. Jadi kalau si Sonto ini dia nggak kasih tahu orang tua, karena kalau kasih tahu orang tua bahwa dia ingin kuliah ke luar negeri, mungkin orang tuanya sedih. Tapi karena dia takut orang tua sedih, jadi dia nggak ada ungkapkan keinginan dia. Tapi jadi orang tuanya anggap ya dia baik-baik aja kok, dia kuliah kok, dapat beasiswa kok di USU kedokteran udah bagus, hebat gitu. Tapi kalau disampaikan mungkin sedih kali orang tua karena nggak sanggup. Nanti Alden lah sekolah di Singapura ya. Nanti Alden sekolah di Singapura. Ya. Alden. Jadi saya harus Sama berusaha Hana. keras menyimpan. EduPlan barusan mau bayar lagi 30 juta. Ya dong, lu MP berapa tahun? 3 tahun. Aku polis banyak. Oh, ada yang 10 tahun juta, lalu ada yang... ambil ya? Tanggung loh, Ci, di Singapura. Sekalian di Eropa ya, bapaknya banyak duit. Ini gau cuciak, kompor-kompor aja gau cuciak. Tie. Langsung ke apa aja luar negeri. Pulang-pulang langsung bahasa Inggris loh. Sekutu sama Lim Hoki lagi. Tie. Kalau enggak ke Jerman lah, ke Jerman. Jerman atau Swiss ya kan. Jadi Stockholm. sekarang aja ke apa? Tempat Harry Potter aja sekalian, belajar sihir. Apa itu gau cuciak? Gau cuciak. Pandai masak. Oh. Jadi teman-teman, saya mau ngetes nih. Ingat nggak apa yang dibahas tadi cara menjual dana pendidikan dengan pertanyaan perasaan? Kita tes dari Tan Peng An dan Gao Hogya. Karena Lim Hoki lagi makan, Tan Peng An langsung lari. Lupa kalau itu namanya. Nama aku itu lupa. Ya itu Ayo, tadi Peng An. seperti yang Cici bilang di Peng An prospek itu dulu. Kak Golda, enggak, Kak Golda prospek yang tadi itu yang bilang nanti aja lah masih lama. Coba kira-kira mau ngomong apa? Ulang, prospek ulang. Cara yang berbeda. Hah? Cara yang berbeda dengan yang dulu.
Dulu kan udah ditolak. Lalu kita kembali lagi ke dia. Kira-kira Kak Golda mau ngomong apa? Oh, iya. Iya, kira-kira ini Cici udah siapin belum? Nah, salah Kak Golda. Gimana sih? Kan iya. Bukannya TK, iya. SD, SMP. Kakak yang pilihkan sekolah apa enggak? Kalau kita langsung nodong orang, udah siapin belum dana pendidikan? Aduh, jangan ya. Tolong ya. Oh iya, Langsung oke. ya. Langsung ilfil. Oke, iya, iya. Tapi Oh iya, TK, SD. tanya basa-basi TK, SD, SMP. Anak kakak kan ke sekolah nih. Kakak yang pilihkan atau kakak yang pilihkan ya sekolahnya ya? Oh, iya, iya, iya. Iya, kan ini sekolahnya udah TK, SD, itu kan. Terus nanti SMP, SMA, kakak yang pilihkan ya sekolahnya. Nah, ya. Lalu dia kan jawabnya ya. Lalu kakak ngomong apa lagi? Nanti kuliahnya kakak juga yang pilih atau gimana? Jangan dimulai dengan kakak yang pilih juga kakak yang pilih atau gimana, jangan. Karena kalau kita langsung judgement di awal juga memang di belakang kita ada ubah kalimatnya tapi nggak enak didengar. Kalau kuliah gimana? Apakah siapa yang milih gitu? Jangan ada judgement. Oh. Jadi orang itu Ya, tidak ya. suka dijudge, diasumsi-asumsi gitu. Jangan. Orang nggak suka kita tebak-tebak dia, gimana kita tanya, biarkan dia menjawab lebih free. Jadi nggak ada tekanan di mana, maksudnya dia kayak tertekan gitu. Nanti aku dijudge gini, dijudge gitu. Orang nggak suka. Oh, ya istilahnya pertanyaan yang apa itu namanya? Ya Pertanyaan bukan intimidasi yang memilih, ya. jangan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang Ya. berbau intimidasi dihindari. Intimidasi kayak iya. hal-hal yang membuat dia tertekan gitu, bau-baunya nggak enak gitu. Jadi kalau kita hanya bertanya, kita tulus gitu. Jadi kalau kuliah, siapa yang milih? Kan kita nanya siapa. Jadi tidak ada unsur apapun. Dia kuliah siapa yang milih gitu ya? Ya, nanti dia akan jawab sesuai dengan apa. Jadi kita nggak boleh memberikan nilai hidup kita, pandangan hidup kita ke orang itu. Orang kan beda nilai hidupnya, pandangannya. Ada yang 100% lah aku yang milihkan. Oh, kan ada aja. Oh, nggak usah kuliah nih, anak perempuan nggak usah kuliah. Ada tetanggaku, anak tukang telur. Ngapain sekolah tinggi-tinggi anak perempuan masuk dapur juga? Oh, berarti pertanyaannya bisa begini dong. Berarti nanti setelah SMA rencananya apa? Kalau gitu gimana? Kuliahnya di mana? Kuliahnya siapa yang milih? Kan kita dari SD, SMP, SMA, kakak biasanya kan orang tua yang milih ya. Kan kakak yang pilih ya. Kakak langsung nanya yang kakak yang pilih atau anak yang pilih? Oh, langsung ngomongnya aku yang pilih dong, kan dia masih kecil. Kan ngomong gitu. Jadi TK, SD, SMP, SMA, siapa yang milih, kakak atau anak? Kita kayak pertanyaan ini mengarahkan loh, Kak. Lihat alurnya, dia mengarahkan. Jawabannya itu pasti dia. Awal-awalnya jawabannya harus dia. Karena itu pertanyaan umum yang sangat wajar. Cuma kita kasih pilihan. Anak yang pilih atau kakak yang pilih. Nah, kalau kuliah gimana? Karena di awal-awal kita udah ngarahin kakak pilih atau anak pilih. Pertanyaan berikutnya, kakak pilih atau anak pilih. Nah, waktu kuliah, semua pandangan orang berubah.
Karena kuliah itu menentukan jurusan lebih spesifik ke arah mana karir anak ini mau berkembang. Ngerjain apa sampai sisa hidupnya. Kuliah itu titik persimpangan. Maka ketika kita nanya kalau kuliah, siapa yang milih? Itu buat dia berpikir. Karena dari SD, SMP, SMA semua orang sama, tapi kuliah adalah sesuatu spesialisasi di mana membedakan hidup seseorang, karir seseorang, pengembangan seseorang. Kalau dia udah ambil kedokteran, tapi dia nggak suka, hancur hidupnya. Karena dia nggak bisa yang lain. Kalau yang milih kedokteran bapaknya, tapi dia nggak suka, nah, ada banyak temennya Swanto tuh yang akhirnya cuma jadi agen karena memang nggak suka kedokteran. Kalau si Swanto bukan nggak suka, tapi karena bangkrut bapaknya. Jadi ada satu kelasnya itu yang sekarang ini jadi kepala cabang juga di Prudential, itu temen yang suka nongkrong-nongkrong, nggak suka belajar. Mungkin karena dia nggak suka, tapi ya terpaksa kan. Tapi dia lulus. Dokternya ada lulus kok. Gitu. Jadi ini di sini titik wawasan bertanyanya itu berbeda. Waktu di titik kuliah itu kita nanya itu jadi berbeda, semua hal jadi merenung dia, lebih deep talk. Oke, Cici. Ya, dapat. Thank you. Apalagi Kak, setelah Kakak mau nanya seperti itu, terus Kakak udah nanya nih dari situ, kira-kira pertanyaannya mengarahnya gimana? Role play sekali lagi Kak, dari tadi yang nyambung. Diulang. Boleh langsung cepet aja. Oh, iya Cici. Nah, TK, anak kakak ini TK, SD, SMP, SMA, siapa yang milihin sekolahnya? Kakak Gitu apa kan? anak? Ya, kayak mengarahkan dia menjawab dia. Lalu kemudian lalu kemudian Kakak, nanya iya, apa lagi? kakak atau anak gitu. Lalu kemudian terus nanti kuliahnya kakak atau anak gitu kan? Terus kira-kira dia jawabnya apa? Kalau untuk yang tadi itu, yang kawan kakak itu yang udah nolak, kira-kira dia pandangan seperti apa? Aku belum ini, nggak kepikiran dia akan jawabnya apa. Dari yang kakak lihat, dari bahasa kasihnya dia ke anak gimana? Sayang nggak sama anak? Sayang. Sayangnya seperti apa? Dia yang menguasai atau memberi kebebasan anak? Orangnya seperti apa? Dia yang menguasai. Dia sangat dominan ya berarti. Dia yang dia berarti ngatur anak sepenuhnya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kayak nggak juga sih kayaknya. Tanya aja Kak, kalau kita nggak tahu, langsung tanya aja seperti apa pandangannya. Nanti Kakak bisa kasih tahu aku lagi. Iya. Jadi kita kalau udah, jadi lebih bagus kita punya pandangan sih. Kayak misalnya gue belum tanya dia, tapi gue udah tahu nih orang sayang anak pastinya. Terus orangnya kerja keras pastinya.
Terus dia punya rencana-rencana yang indah buat anaknya. Dia punya cita-cita anak harus jadi apa, harus jadi apa. Walaupun dia menghormati anak. Jadi kalau kita sudah punya pegangan itu, waktu kita ngomong ini lebih lancar. Jadi kayak Iya. yang aku closing itu karena aku udah tahu Kayaknya dia ini, dia itu, dia ini, dia itu. Kalau kayak Kak Golda, kenapa langsung dia bilang nanti aja? Karena Kak Golda juga nggak menguasai orangnya. Orangnya iya. seperti apa kakak nggak nguasain. Jadi berarti kurang terbentuk relasinya. Iya, kurang panas kayaknya sih. Ya, jadi latihan lagi Kak. Dipikirkan dulu, dipikirkan dulu. Sebenarnya kakak ngobrol sama dia itu feel-nya mau dibawa kemana? Feel-nya mau hanya closing atau untuk dia? Untuk kepentingan dia gitu. Udah, Kak Golda udah. Tapi udah siap nah. Iya, Ci Shaoli. Iya. Aku mau tanya, berarti tadi setelah misalnya dia bilang kalau kuliah siapa yang pilih kan, terus kalau dia bilang anak-anak gitu, berarti nanti kita masuknya gini ya. Aku tadi barusan ikut apa tadi Cici bilang ikut seminar ya apa? Ya, Ikut aku baru seminar tentang kalau konsep ada pendidikan tabungan, anak. kalau ada tabungan dulu zamannya tabungan celengan ayam gitu ya, celengan Ya. ayam masuk gitu Cici maksudnya. Ya. Celengan ayam, terus baru kita bilang, nah celengan ayam nih kayak di aku tuh ada lo programnya gitu ya Ci. No. Maksudnya gitu Enggak, langsung ya? aku langsung bilang celengan ayam. Jadi orang kita kan dulu nabung di celengan ayam ya. Kita celengan ayam ini konsepnya yang pertama kita harus komitmen dan disiplin nabungnya. Jadi kita komitmennya apa? Nggak boleh dibuka sebelum anak kuliah. Lalu disiplinnya apa? Harus nabung terus. Kalau enggak nanti kuliah anak nggak ditabungin ya nggak ada. Pas usia 18 tahun kita pecahkan celengan ayamnya. Kan ada segopok uang kan kita seneng ya tanya itu. Jadi kita jangan langsung masuk ke produknya sebelum kita ngomongin konsep ini. Konsep komitmen dan disiplin. Sebenarnya kalau untuk konsep yang seperti ini, untuk produk lain juga bisa masuk lah, ya Ci, ya? Bisa. Jadi kita harus punya tujuan keuangannya dulu. Kalau misalnya dia tujuan keuangannya yang lain, misalnya ya yang Kak Golda punya nasabah itu dia masih jauh lah, nggak usah dipikirin. Jadi tujuan dia hidup dia yang dia concern saat ini apa selain pendidikan anak? Mungkin dia nggak concern itu. Mungkin dia concernnya kalau tiba-tiba suaminya meninggal gimana hidupnya kalau dia nggak kerja. Kalau dia nggak kerja ya. Nah itu jadi kita gali aja. Concernnya apa? Ya oke, Ci. Jadi concernnya orang tiap orang berbeda. Bisa tabungan pendidikan, bisa urgensinya di jiwa, bisa di pensiun, karena udah ada semuanya yang lain. Gitu. Ada lagi Kak Catherine. Setelah masuk ke celengan tadi, celengan ayam. Celengan ayam itu kan, jadi aku nangkapnya nasabahku itu dia terpukau waktu dibilang komitmen dan disiplin ini. Karena tidak ada instrumen lain yang bisa buat kita komitmen dan disiplin. Jadi setelah masuk konsep komitmen dan disiplin baru masuk produk ya Ci ya? Iya, ketika responnya tentang komitmen dan disiplin itu dia terhentak bahwa selama ini uangnya nggak ada di instrumen yang komitmen dan disiplin. Oh gitu, oke. Bagus juga. Jadi, coba kakak pikirkan, ada nggak instrumen lain yang buat kita komitmen dan disiplin? Ya. Kalau emas bisa dijual, rumah juga. Rumah sebenarnya nggak liquid ya, susah dijual kadang. Tujuan dana pendidikannya itu nggak tercapai kalau di instrumen lain.
Dan hebatnya dia kalau kita baru nabung sekali, kita nggak ada, kita nggak bisa nabungin lagi. Kalau celengan ayam kita cuma terima sekian. Tapi kalau ini tetap tahapannya tetap sampai usia anak kuliah. Jadi kalau udah nanya sampai di sini, nggak ada ditemukan instrumen lain yang cocok untuk tabungan pendidikan selain ini, tabungan ayam yang ini. Tapi kalau dibilangnya, kalau dipecahkan, mungkin nggak sih ya? Dipecahkan di tabungan eduplan, rugi. Maksudnya kalau dibilang, kalau zaman dulu kan celengan ayam, ya. Kalau nggak komit kan itu bisa dipecahkan juga celengannya saat terdesak atau urgent. Makanya kita harus cari orang yang komitmen. Memang dia mau nabung di celengan ayam yang komitmen. Bukan kita nanya. Kalau dia nggak komitmen, nggak usah nabung di celengan ayam, pasti dipecahin terus. Nah, kita nggak peduli di tabungan celengan ayam pun. Kalau dia nggak komitmen, sifatnya dia nggak akan nabung eduplan sih, karena udah terpaksa. Cuman kita nangkep momentum saat ini yang waktu kita prospek dia komitmen, karena orang kan berubah-ubah. Kalau dia nabung di celengan ayam, dia mau pecahin. Kalau dia di momen di saat dia komitmen sama kita, di saat itu aja dia komitmen sama kita, dia ambil. Maka dia udah terikat sendiri, dia mau maksa diri. Orang kan suka nggak komitmen, tapi dengan eduplan memaksa dia komitmen. Kita tanya aja dia sedih nggak? Itu yang bisa buat orang jadi komitmen. Yang tadinya dia memang nggak mau komitmen sih, rata-rata orang susah sih. Cari yang energi, tingkatkan level energi kita, nanti kita akan ketemu orang-orang yang energinya bagus dan mau simpan komitmen dan mau disiplin. Itu pasti ada, Kak. Tapi ya, sudah nih. Ya udah. Jadi penutupnya adalah kalau kita bisa ngerti emosi orang, perasaan orang, ya mulai dengan mengerti emosi diri sendiri dulu. Kalau udah ketahui emosi diri, perbaiki energinya, nanti waktu kita hubungan sama orang lebih enak. Nah, itu yang paling penting. Kemudian tadi yang di cara menjual yang pelajari dari Pak Frans itu sebenarnya dia menjual pakai perasaan. Dia pakai perasaan cinta. Jadi perasaan cinta si calon nasabah kita itu kita gali bahwa dia sangat mencintai anaknya. Nah, dia sangat mencintai anaknya, otomatis dia rela untuk menyimpan uang untuk dia. Ya, tapi kalau kita prospek orang yang energi levelnya rendah, yang nggak ada cintanya, emosinya lagi jelek, cintanya nggak ada, dia bilang apa? Suka dia lah, mau kuliah apa, emang urusanku. Jadi kadang kita ketika prospek orang yang bermasalah ya emosinya jelek ya kita dimakinya. Suka-suka dia lah. Rezeki dia lah, Tuhan sudah atur. Ngapain aku pusingkan, aku simpan sekarang, aku susah ngapain. Suka-suka dia lah. Ada nggak jumpa orang tua kayak gitu? Ada. Nah, aku tanya, kira-kira orang tua kayak gitu rezekinya bagus nggak, lancar nggak? Coba ingat-ingat lagi. Bagus, dokter. Yakin bagus atau menurut kakak aja bagus? Ya menurut aku. Hah? Enggak. Nah, Ci Aina bilang enggak. Anak. Dia anak aja nggak sayang. Apalagi istri. Apalagi istri, apalagi yang lain. Anak loh, ada yang nggak sayang anak di sini? Coba ngomong. Aku sayang ya, Dok. Nah, kalau sayang, menurut Cici perlu nggak nyimpan celengan ayam ini? Perlu banget, Kak. Nah, lihat tuh, orang yang sayang anak mau kali nyimpan. Jadi kita jangan carilah orang-orang yang nggak sayang anak.
Karena kalau nggak sayang anak, dia pun nggak gitu sayang diri sendiri biasanya. Dan biasa rezekinya pun agak susah. Ngepas-ngepas lah. Kalau ada uang pun kurasa warisan yang kayak model-model gitu. Itu asumsi, belum tentu benar. Ya. Yalah kita foto ya. Udah jam 9 lewat. Ayo, Gao Chucia, Go to Win. Elis kok nggak ada nama Mandarinnya? Alah.